Nah guys, kali ini kami menyebutkan bahwa kasus Vina ini untuk kedepannya akan semakin seru. Kenapa? Karena pihak dari kuasa hukum Saka Tatal telah mendapatkan bukti dari salah satu dokter yang membuktikan bahwa ada banyak rekayasa dari Ibtu Rudiana pada saat 2016 yang lalu, di mana pihak dari Saka Tatal meragukan Eki itu benaran Eki yang sudah meninggal atau memang ya rekayasa dari Ibtu Rudiana. Nah teman-teman, mari kita lihat bagaimana kisi-kisi yang disampaikan dalam live ya yang kami ikuti semalam oleh pihak Saka Tatal berikut ini. Siap. Bersama Krisna Murti, Bang Farhat, dan akan hadir nanti mantan Wakapolri Kang Deddy Mulyadi sama saya menginformasikan sekaligus bahwa saksi ahli kita itu ada ya salah satunya Bapak Susan Aji, Profesor Mujakir, Profesor Dr. Yongki Fernando yang waktu kemarin Ferdi Sambo. Jadi alhamdulillah bukan kaleng-kaleng ya, ini informasi penting buat sahabat. Saya mau tes untuk kawan-kawan yang masih mendengarkan berita informasi saya sebagai ketua umum dari Jakarta. Sahabat, saya ingin menunjukkan eksistensi di hari ini masih semangat ya. Kalau seandainya Peggy Setiawan itu besok bebas karena kebenaran materialnya tidak ditampakkan, 3 alat bukti kita tunggu tes DNA, uji forensik segala macam petugas rampa. Saya mau typingnya dalam waktu dekat Peggy Setiawan bebas memeluk ibunya. Siapa yang setuju? Coba typing dulu. Setuju. Berapa orang nih? Peggy Setiawan bebas. Jangan kemarin bilang katanya bela Peggy Setiawan ya. Berapa yang setuju kan? Harusnya kawan-kawan juga memahami bahwa ucapan itu adalah doa ya. Peggy Setiawan bebas ya, ini kemerdekaan kepada seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu dimenangkan oleh kita netizen luar biasa ya. Tanpa netizen negara ini penegakan hukumnya tidak bisa diandalkan ya. Harus ada kekompakan dari netizen. Saya mau maju ke materi yang sangat dinanti-nantikan karena update ini kuncinya sahabat. Bukan berarti kita sedang tidak mengurusi Saka Tatal. Jadi kita konsentrasi ke Peggy Setiawan ya. Nah untuk Senin kita dibantu dengan orang-orang hebat ya, yang mantan Kabar Eskrim dan Wakapolri, di mana mereka sudah pada pensiun tapi mereka cinta Polri, tapi mereka benci dengan para oknum katanya kan gitu. Jadi saya sedikit memberikan kisi-kisi tentang peninjauan kembali. Sebetulnya peninjauan kembali yang saya serahkan nanti ke pengadilan itu poinnya cuman 9 poin, yang mana ke-9 poin itu sangat substansial sekali dengan kebenaran material ya kan. Nah di situ ternyata saya menemukan bahwa proses yang terjadi di dalam tuntutan di dakwaan dari kejaksaan itu adalah penganiayaan sehingga menjadi pembunuhan. Nah, saya menyampaikan kepada teman-teman dari berbagai keterangan saksi maupun Sudirman, Saka Tatal itu memukul cuma 1 kali ya. Saka Tatal memukul cuma 1 kali. Apakah dengan pukulan 1 kali itu bisa menyebabkan orang meninggal? Dan begitu tidak ada pertimbangan hukumnya kepada Saka Tatal ketika kasus ini sampai ke ranah yuridis, seorang anak Saka Tatal bisa dipenjara sampai tuntutan 10 tahun, 8 tahun ikut program jadi 3 tahun 8 bulan ya. Terus ada beberapa keterangan-keterangan yang kita beratkan kepada pencabutan keterangan BAP dari 5 version yang menunjukkan memberatkan Saka Tatal. Juga kami di sini mengungkap fakta tentang keberadaan Rudiana dan pelaporan kami di Bareskrim Mabes Polri dan di Propam Mabes Polri. Nopum yang kami cantumkan di poin nomor 5 salah satunya pelaporan kami untuk Rudiana di Bareskrim ya. Jadi mohon maaf kawan-kawan yang lain baru berencana, kami sudah melaporkan dan dokumennya sudah ada di host ya. Oke, berikutnya informasi tentang Saka Tatal nanti ke Peggy ya kawan-kawan. Yang berikutnya host terkait PK ini, saya sedang mempertimbangkan adanya hasil
informasi yang kami dapatkan yang sangat luar biasa dari pihak dokter yang mendokumentasikan untuk kepentingan hukum ya. Jadi kalau Kokok Cirebon nanti minta salinan PK ke saya boleh-boleh aja. Siap, Tapi siap, di situ jangan perhatikan posisi mayat Vina yang memang tanpa selai busana. Oh, buset, tanpa selai busana. siap. Tujuannya untuk apa, sahabat? Kenapa sih harus seperti itu? Karena hukum itu mencari kebenaran material. Saya akan buktikan dengan pelaporan saya di Bareskrim dan di Propam Mabespori, dan saya mematahkan statement dari Irwasum di mana rekayasa bahwa saudara Dani menyabetkan ke lehernya, ke mukanya dengan samurai, ditusukkan samurai pendek. Itu rekayasa semua. Saya punya barang bukti jasad Vina dengan jasadnya Eki Rudiana yang patut diduga itu jasad Eki. Kalau Pinanya benar Pina. Dengan tanpa busana, ya. Jadi paham kan maksudnya, tapi nggak ngeres ke situ, wong dia mayat ngeri juga aku ngebayanginnya kan gitu. Cuman maksudnya saya lihat di zoom sampai jangankan bekas sabetan samurai, bekas nyamuk pun kagak ada itu di putih mulusnya ya. Jadi agak sedikit kawan-kawan biar tahu informasi ini agar memahami bahwa kejadian yang sebenarnya tidak seperti rekayasa yang dilakukan oleh Rudiana, tidak sesuai dengan tuntutan jaksa penuntut umum dan tidak sesuai dengan putusan pengadilan. Itu akan kita patahkan semuanya. Kayak mana? Apakah ada hakim yang buta, nggak punya matanya, melihat hasil visum mayatnya baik-baik saja, kok ada bekas tusukan, ya kan? Kalau seandainya PK kita ini sampai dimentahkan kembali, entah ini akan terjadi seperti apa. Tapi ketika ini diterima oleh yang mulia hakim nanti peninjauan kembali kami, maka konsekuensi apapun yang terjadi di dalam proses hukum ini ya, saya juga berhak menuntut nanti ya. Jadi begini sahabat, kepolisian saat ini dengan berbagai macam cara untuk bisa membawa alur cerita ini kepada hal-hal yang kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan oleh hukum ya. Tapi informasi kisi-kisi sedikit tentang PK sudah saya sampaikan. Nah, tapi yang saya bingungkan ketika kita melihat suatu bukti yang diperagakan di proses peradilan sebelumnya, harusnya dari awal saya di podcastnya Uya Kuya itu bilang begini, Bah. Dari produk pembodohan ini polisinya masih dungu dan masih bodoh. Kenapa? Dari awal sudah selesai. Kalau misalkan memang di situ ada barang bukti balok kan begitu. Ngapain negara itu menggelontorkan dana besar untuk uji forensik, ada anapis segala macam ya kan, untuk bisa memprediksi bahwa ini tes DNA ini sidik jari ini punya siapa. Kan itu tidak ada keterangan di dalam persidangan orang pakai sarung tangan. Mestinya di balok ditemukan, di botol sprit dan cola, di minuman segala ditemukan sidik jari yang sesuai dengan 7 narapidana. Aku juga nggak bakal bela-bela Cakatatal, bela-bela 7 narapidana ketika polisi punya bukti yang mendasar. Esensi hukum itu kan bagaimana ini kepastian hukum itu, ini kan nggak ada kepastian. Semuanya hanya menduga-duga. Makanya hari ini berlaku untuk Polda Jabar, polisi tidak mengedepankan suatu asas praduga tak bersalah, tetapi polisi memakai asas praduga bersalah. Itu kan sebetulnya yang ditakutkan, tapi sekarang masih berlaku untuk mereka. Makanya barang bukti ini nggak berarti. Kenapa? Tidak ada nilai pembanding yang bisa membuktikan itu adalah bukti. Iya nggak? Nah hari ini masyarakat, mohon maaf, yang masyarakat yang tidak paham hukum pun menjadi paham hukum. Karena apa? Karena produk pembodohan yang dipertontonkan. Bagaimana kita bisa mempercayai produk pembodohan gitu kan? Sementara mereka bekerja berdasarkan peraturan Kapolri, berdasarkan sidik sakti indra waspada kan gitu. Coba kita pahami. Sidik sakti kan gitu. Sidik itu kan tahu artinya apa. Dia punya kesaktian gitu kan. Indranya itu benar-benar selalu menjaga hal-hal yang tidak inginkan, selalu waspada. Itu gak berarti semuanya. Ini pelecehan dari Jetori kepada institusi kepolisian. Harusnya malu Kapolda Jabar masih punya penyidik-penyidik seperti kayak begini. Malu loh kejaksaan punya JPU seperti kayak, malu kehakiman di bawah Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung punya mental-mental hakim yang bangsat seperti kayak begini. Ini udah gak pantas di Indonesia nih kayak begini kan begitu. Nah,
saya jujur saja apa namanya, Bang, ketika Abang tadi menyampaikan tidak ada unsur maksud, betul. Kalau saya selalu berbicara, ini saksinya fiktif, korbannya fiktif, peristiwa hukumnya fiktif gitu kan. Ya. Nah itu salah satu rangkaian alat bukti itu memang juga fiktif kan begitu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana ya? Saya mau sharing sedikit ya. Kok kayaknya kasus ini sulit banget ya untuk diungkap. Ya. Kenapa keluarganya korban tuh pada santai, sedangkan yang salah tangkap ini malah kasihan loh. Ya. Ini masalahnya ada apa gitu ya? Aku tuh terharu banget ya dengan kasus ini, aneh banget, bener-bener aneh. Kayak ada kejanggalan yang gak jelas banget. Ya. Masalahnya kan hukumannya itu kan bukan setahun 2 tahun. Gimana ya aku mau bilangnya, sampai terharu banget, bener-bener kasus ini bener-bener ya Allah. Nah guys, tadi kita sudah dengarkan bahwa pihak kuasa hukum dari Saka Tatal telah memiliki bukti dan memiliki novum ya untuk mengajukan PK terhadap Saka Tatal, dan teman-teman kita berharap semoga ini akan berjalan di hari Senin ya katanya tadi, dan kemudian ada yang membantu mereka termasuk ahli Bapak Susno Duaji dan juga mantan Wakapolri ya. Ya teman-teman, katanya ini ahli ini bukan kaleng-kaleng katanya. Nah teman-teman kita tunggu saja ya bagaimana hasil dari PK tersebut nanti, apakah diterima oleh hakim atau tidak. Nah teman-teman, demikian saja video untuk kali ini. Kita lanjutkan lagi di lain waktu, dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa pada video berikutnya.